Oke, kita lihat kembali di dalam komunitas keluarga Allah. Jadi memungkinkan bisa bertumbuh, dimuridkan di sana, jadi menjadi maksimal ya. Ini hanya salah satu tempat, mungkin saya bisa sebut katakan demikian ya, tempat yang tersedia di gereja ini, di mana Bapak Ibu Saudara-saudara bisa benar-benar berproses menjadi murid Kristus ya. Tapi butuh kesediaan tentunya ya, karena tadi kan itu pilihan, harus dipilih, bahkan itu diperintahkan. Jadi kalau diperintahkan itu sebenarnya pilihan kita hanya tinggal sedikit saja. Kita butuh taat ya, mentaati apa yang firman Tuhan ajarkan, menjadi muridnya. Supaya kelak saudara, Bapak Ibu Saudara bisa juga memuridkan yang lain, orang-orang yang baru menjadi percaya kepada Kristus, mengikuti Kristus dan mereka dimuridkan juga. Nah, mari kita lihat proses yang proses yang bisa dijalani dalam pemuridan tersebut, dari pengikut menjadi murid. Apa saja proses yang bisa yang Bapak Ibu Saudara akan jalani di dalamnya. Nah, mungkin proses ini juga terjadi di dalam sebuah KKA atau kelompok keluarga Allah, di mana Bapak Ibu Saudara menggabungkan diri. Nah, kalau kita lihat fasenya di dalam firman Tuhan, Yesus ketika sebelum mengajak murid-muridnya melayani, memilih mereka, kemudian sampai pada tahapan yang paling jauh, di mana mereka diminta untuk berkomitmen, maka tahapannya kira-kira seperti ini yang digambarkan oleh Injil ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 36 sampai 45, ini ada kalimat menarik, datang dan lihatlah. Saya baca buat kita semua Bapak Ibu. Yohanes ya, Yohanes pasal 1. 36. Demikian. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat dasar sekali, datang dan melihat ya. Proses yang paling awal terjadi dalam sebuah proses pemuridan, hanya datang dan lihat-lihat saja, belum terlibat apa-apa, sama halnya dengan dua orang yang jumpa dengan Yesus. Ini kan tadinya murid Yohanes Pembaptis, kemudian jumpa dengan Yesus dan mereka ingin mengikut Yesus. Dan Yesus katakan, ya mari datang dan lihat. Ya, hanya sebatas itu saja. Ya, ini tahapan yang sangat awal. Kalau cuma datang dan lihat itu kan, ya komitmennya tidak butuh banyak. Cuma datang dan lihat doang kok ya. Tapi mari kita lihat di proses berikutnya. Lalu Yesus menegaskan, ikutlah aku. Nah, di dalam Injil Yohanes yang sama, di dalam ayat 43, mari kita coba lihat. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, mungkin saya lanjutkan dari ayat tadi ya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudara, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea.
ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, ini waktu jumpa dengan Filipus, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tahap di proses berikutnya menjadi murid itu adalah mengikut. Saya kira kalau kita melihat pada teksnya gitu ya, teks yang ditunjukkan dalam Yohanes pasal 1, itu dibutuhkan sebuah ketegasan di dalam diri, ya, di dalam diri orang yang mau ikut Yesus itu. Tidak, tadi kan di tahap yang paling awal hanya datang dan lihat, tapi ketika Yesus katakan ikutlah aku, nah ini Yesus mengajak, sudah Yesus mengajak setelah mereka melihat dan datang kepada Yesus, katakan ikut aku. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tidak hanya kesediaan orang tersebut, tapi Yesus yang mulai mengajak. Jadi ada aspek itu terdapat dalam proses yang kedua ini. Yesus turut serta mengundang, ya, mengundang untuk kalau di dalam teks yang kita baca, ini kan Filipus ya, Filipus. Yesus mengajak dia, ya, ikutlah aku, ya. Nah, kemudian mari kita lihat yang berikut. Dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai yang kedua, mari dan teruslah bersamaku. Nah, dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 2 itu kan bicara tentang Yesus mengutus murid-murid, ya. Mengutus orang-orang yang tadi sudah datang dan hanya melihat, dan kemudian Yesus akhirnya mengajak mereka ikut aku. Lalu di dalamnya banyak proses terjadi. Anda bersama-sama dengan Yesus dan Yesus katakan mari dan teruslah bersamaku. Dan ini adalah sudah pada tahapan di mana mereka diutus untuk melayani. Jadi tidak hanya mengikut lalu mereka dilayani, Yesus melayani mereka, mengajar, mendidik mereka, menunjukkan caranya dan sebagainya. Tapi di fase berikut ini adalah mereka disuruh untuk melakukan. Nah, ini prosesnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita melihat di dalam tahapan-tahapan proses ini, maka ketika kita bicara komitmen, sepertinya komitmen itu terus ditambah-tambahkan. Nah, ketika kita ngomong tentang komitmen, tekad seseorang, niat, kesungguhan seseorang, maka di proses ini naik, ya, naik dan terus naik atau terus ditambahkan, karena tidak cukup hanya pada komitmen di level datang dan lihat, tapi butuh bersedia untuk kemudian melakukan apa yang Yesus suruh lakukan. Mari kita melihat yang berikutnya. Nah, di dalam proses itu juga kita kan belajar firman Tuhan. Kalau kita lihat baik-baik gitu ya, kita teliti baik-baik, dari semua orang yang datang kepada Yesus, datang dan melihat. Kalau kita ingin memilah-milahnya, sebenarnya tahapannya menarik. Ada orang datang di tahap awal itu sebenarnya mereka datang kepada Yesus karena makanan. Bolehlah dikatakan berkaitan dengan, kalau ini sebagai sebuah simbol tentang kehidupan. Orang ingin mungkin diberkati, orang ingin ada perubahan hidup dalam dirinya, atau berbagai macam motif di sana. Saya memberikan istilahnya dengan kata makanan. Orang datang, mereka datang dan melihat Yesus karena makanan. Ingin ada makanan gitu, ingin pemenuhan hidupnya benar-benar bisa terpenuhi. Nah, dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, saya baca ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, ini pernyataan Yesus kepada orang-orang yang kemudian datang kembali. Datang dan melihat Yesus mau akan lakukan apa lagi ya. Tapi kan sebelumnya
kalau kita baca ayat ini, mereka sudah ada di peristiwa Yesus memberi makan, ya. Yesus memberi banyak orang makan lewat sebuah mujizat yang terjadi. Ya, intinya adalah bahwa makanan itu melimpah sekali. Yesus mengadakan makanan itu dan mereka menikmatinya, dan kemudian mereka ikut datang dan ingin lihat lagi. Yesus langsung katakan, aku tahu kamu ikut aku sampai sejauh ini karena kamu telah makan bersama-sama di peristiwa sebelumnya. Tapi saya kira kalau kita lihat kalimatnya baik-baik gitu ya. Ya, Yesus tidak marah sih. Hanya menegaskan, kalau kita belajar hari ini, ya ternyata di tahapan awal itu orang ikut Yesus hanya mikir bagaimana hidupku berubah, hidupku diberkati secara jasmani, pekerjaanku diberkati dan sebagainya. Ya, saya kira di tahap yang sangat awal mungkin bisa saja ini terjadi ya. Tapi kan nggak boleh berhenti di sana, karena kita bicara proses dari pengikut dan kemudian menjadi murid. Kalau hanya sampai di sini kan, ketika tidak ada makanan, tidak ada berkat, tidak ada tercukupkan, ya orang bisa saja tidak menjalani proses itu lagi atau bahkan bisa tinggalkan Yesus. Nah, tapi saya kira justru pelajaran ini kita buat supaya kita bersama-sama bisa lihat, oh ya, saya harus ada di proses berikutnya, gitu ya. Ya, kemudian kedua, mujizat dan tanda. Masih dalam Yohanes pasal 12. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Itu Yohanes pasal 12 18. Sebenarnya ini kan kelanjutan ya. Kalau ada banyak sekali mujizat yang Yesus telah lakukan dan tak terhindarkan ada banyak dalam proses orang ingin mengikuti Yesus, melihat Yesus, datang kepada Yesus itu berbagai macam motivasinya. Apakah Yesus menyalahkan ini? Saya kira kalau kita melihat fase-fasenya ini tidak langsung menyalahkan itu. Saya mengatakan ini sebuah saringan ya. Jadi proses-proses ini menjadi sebuah saringan yang dijalani oleh orang-orang tadinya hanya datang dan melihat Yesus dan kemudian Yesus ajak mereka. Nah, tapi rupa-rupanya memang yang masih mengikuti Yesus itu bertahan karena mereka ingin melihat mujizat dan tanda. Nah, apakah ini salah? Saya kira sih tidak harus salah. Karena di dalam Yesus pun makanan, mujizat dan tanda itu kan memang terjadi. Yesus mampu melakukan dan mengerjakannya. Tapi seseorang yang ingin menjadi murid Yesus nggak boleh berhenti di sini. Ini tahapan yang sangat awal. Ini tidak bisa menjadi dasar yang kuat untuk seseorang menjadi murid Yesus karena mujizat, karena melihat tanda ajaib. Kan di dalam hidup kita mengikuti Yesus tentunya nanti sudah akan mengalami dalam perjalanan tersebut, dalam proses itu tidak melulu akan ada mujizat terjadi atau tanda ajaib, walaupun di dalam Yesus itu pasti terjadi, ada makanan, ada. Tapi kan kita ingin berproses lebih tumbuh, lebih maju di dalam segala hal ya, yang di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 katakan ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala bagi gerejanya. Ya. Yang berikut. Nah, ini di fase berikut percaya. Jadi menjadi murid itu mengalami tahapan seperti ini. Pada tingkat yang percaya, aku percaya gitu ya. Nah, masih di dalam Yohanes ya. Kita coba lihat di Yohanes ini saja dulu. Tapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepada yang mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira kan mujizat dan tanda itu begitu menonjol. Kalau kita baca di ayat 32, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menjuluh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Saya kira
makanan, mujizat dan tanda itu banyak sekali ya, sangat mencolok. Maka di ayat 32 memberikan petunjuk kepada kita. Bahkan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, kepala itu merasa risih, mereka rasa tersaingi dan mereka tidak suka, mereka mempersiapkan perlawanan dan terus seperti itu ya dalam pelayanan Yesus. Tapi di tahapan berikut adalah percaya. Ya, seseorang ikut Yesus ya karena dia percaya, dia sungguh-sungguh. Apakah dia melihat makanan, mujizat dan tanda? Saya kira ini tidak lagi menjadi dasarnya di tahapan ini. Tahapannya adalah benar-benar dia ikut Yesus ya karena saya percaya. Percaya ini kan tidak harus melihat sesuatu yang terjadi atau sudah mengalami sesuatu terjadi dalam dirinya maka dia percaya. Tapi kalau kita merujuk kepada Ibrani, percaya atau iman itu ya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat ya. Jadi yang percaya ini di tahapan ini menjadi murid Yesus tidak harus dia melihat banyak tanda, mungkin mujizat dan sebagainya, mungkin justru jarang misal, tapi dia punya keyakinan bahwa Yesus mampu, Yesus sanggup melakukannya. Dia menaruh imannya itu dan imannya muncul dalam pengharapan-pengharapan yang kuat ketika dia menjalani proses ini. Dia tangguh, dia tidak gampang goyah ya. Berikut mendengar ucapan Yesus, ini kita bicara tentang komitmen ya, tekad, niatan, kesungguhan seseorang. Setelah Yesus mengatakan, di Yohanes pasal 8, mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, di sini bicara tentang komitmen, mendengar ucapan Yesus. Ya. Nah, kalau kita belajar kata mendengar ucapan Yesus ini, kata mendengar itu dalam teks aslinya kan selalu diartikan orang mendengar tidak hanya mendengar saja, tapi dia mentaati lalu melakukan sampai di tahapan itu. Makanya di slide yang sebelumnya kan kita melihat di Lukas pasal 10 Yesus sudah mengutus orang-orang yang tadinya di tahap awal ini mungkin hanya datang lihat Yesus karena makanan, karena mujizat, dan seterusnya. Tapi kemudian mereka terus menaruh percaya, dan tanpa ada mujizat pun mereka tetap percaya. Tapi di tahapan berikut adalah bicara tentang tekad, niat, kesungguhan hati seseorang, dan dia mulai melakukan apa yang Yesus ucapkan, yang dia dengar, dia mulai terapkan, dan dia mulai lakukan dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya kan di dalam Lukas pasal 10, Injil Lukas menunjukkan kepada kita murid-murid ini kemudian diutus Yesus. Justru mereka tidak lagi mengharap Yesus melakukan mujizat itu bagi mereka, tapi Yesus katakan, aku memberi engkau kuasa, kemampuan, memberikan otoritas, ya, kewibawaan untuk melakukan mujizat dan tanda ajaib. Jadi melakukan yang sama Yesus lakukan. Ya tentu salah satu efeknya adalah orang-orang menjadi datang. Memang datang kepada Yesus karena melihat tanda dan mujizat makanan itu tadi. Tapi kan enggak berhenti di situ. Mengikut Yesus itu sebuah proses di mana seseorang harusnya terus mau sampai dia menjadi seorang murid. Karena kalau kita melihat di dalam keseluruhan Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, maka kita mendapatkan orang-orang bertumbuh sampai menjadi murid-murid inilah yang kemudian selalu melakukan apa yang Yesus ucapkan, atau mereka mendengar Yesus ucapkan, perintahkan sesuatu, mereka dengar dan mereka lakukan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan berikut adalah tadi prosesnya kita kan sudah lihat kebersamaan dengan Yesus. Jadi mendengar apa yang Yesus ucapkan, Yesus perintahkan. Jadi
kunci di dalam proses pemuridan itu adalah bagaimana proses itu bisa berjalan terjadi dengan baik. Dua kata ini yang penting. Pertama adalah kebersamaan, yang kedua adalah waktu, ya. Kalau kita belajar dari proses-proses yang kita sudah sebutkan tadi, dan kebersamaan dalam hal apa? Yesus dengan murid-muridnya dalam penderitaan Yesus, perjamuan akhir di Taman Getsemani, dalam penderitaan juga yang dialami oleh orang lain. Firman Tuhan mengatakan, jadi proses di mana Yesus memuridkan orang-orang yang akhirnya memiliki komitmen, tekad, atau kesungguhan hati yang dalam itu tadi, mereka bersama-sama dengan Yesus, ya, bersama-sama dengan Yesus. Nah, kemudian tidak hanya itu, tapi mereka memiliki waktu juga. Jadi ada bersama, ada waktu yang mereka berkomitmen bersama-sama ada di sana. Waktu untuk apa? Waktu bersekutu bersama-sama, makan bersama-sama, kemudian melayani bersama-sama. Dan kita kembali ke apa tadi, tentang kelompok keluarga Allah. Saya kira itu salah satu tempat yang tersedia, ruang yang tersedia di gereja ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara bisa bertumbuh bersama-sama dari proses mengikut menjadi seorang murid Yesus. Ya, saya sangat mendorong Bapak Ibu saudara-saudara untuk ada di sana dalam proses ini, ya, menjadi murid. Jadi tidak hanya ikut saja, ya, walaupun itu tidak salah, tapi jauh lebih baik. Yesus memerintahkan supaya saudara, Bapak Ibu sekalian, mengambil tekad, semangat, dorongan hati yang kuat untuk menjadi murid Yesus. Oke. Dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika, kok berhenti. Ya, sini saja ya. Ini yang diperintah, jadi ketika mereka sudah ada bersama-sama dengan Yesus, Yesus menyuruh dua hal ini yang dilakukan, ya. Pertama, perintah agung. Dan Matius tadi kita sudah bahas. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kemudian amanat agung, ya. Sorry, ini kebalik ya. Saya langsung edit dari sini. Ini amanat agung. Ini perintah. Nah, kita menyebutnya demikian. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Apalagi? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Yang percaya dibaptis. Mereka dididik untuk menjadi murid Yesus. Saya baca buat kita semua ya. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, diajar, dididik. Nah, proses pemuridan memungkinkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau stuck hanya berhenti di menjadi ikut-ikut saja, hanya ingin lihat-lihat saja, alami makanan dan alami mujizat dan tanda saja, maka itu tidak ada pergerakan namanya, tidak ada proses bertumbuh menjadi murid. Dan ajarlah mereka melakukan dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi sudah perhatikan baik-baik betapa Yesus ingin sekali Bapak Ibu Saudara, dan ini juga tentu menjadi keinginan Bapak Ibu Saudara dan saya, dan kita mendorong diri kita karena ini sebuah perintah terus berproses
ayo kita tidak hanya ikut Yesus, tapi kita menjadi murid. Ya, murid-murid yang bisa paham dengan amanat agung yang Yesus berikan untuk pergi dan mengerjakan proses yang sama bisa terulang dalam hidupnya kepada orang lain. Tapi kalau hanya ikut saja, itu nggak cukup. Karena orang hanya ikut saja, mungkin saja dia hanya ingin melihat makanan, mujizat, tanda. Itu kan sangat subjektif ya, sangat melihat kepada diri sendiri, tidak melihat kepada yang lain. Tapi justru firman Tuhan katakan menjadi murid itu akan membawa seseorang tidak hanya mengalami proses dan dia terus bertumbuh, tidak hanya tentang dirinya, tapi orang akan memahami ya, orang-orang yang menjadi murid Yesus dia paham bahwa Yesus memberikan sebuah amanat agung ya, memberikan sebuah amanat agung pengutusan untuk dia lakukan yang sama untuk orang tersebut atau Bapak Ibu Saudara saya ketika menjadi murid Yesus melakukan hal yang sama yang telah kita alami, yang Yesus buat dalam hidup kita kepada orang lain lagi ya. Yang kedua adalah perintah agung, mengasihi. Ini tentang mengasihi ya, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, yang kedua adalah Yesus memberikan perintah agung. Apa itu isinya? Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya, mencakup, kalau kita baca ayat 37 ini kan mencakup seluruh hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Dengan kekuatan kita mengasihi Allah. Dan firman Tuhan katakan, kasih yang sama mestinya kalau itu terjadi dalam seorang murid Yesus akan muncul yang sama juga dia lakukan kepada orang lain. Nah, proses yang terulang seperti ini disebut dengan pemuridan, ya, menjadi murid. Karena bisa diulang-ulang. Artinya saya mengalami, kemudian ada yang mengalaminya juga, dan kemudian dia melakukan yang sama. Proses itu terus terulang sampai orang-orang tersebut paham tentang amanat agung, paham tentang perintah agung yang Yesus suruh lakukan, dan kemudian dia ingin orang lain lagi melakukannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu penting sekali pada akhirnya dari seluruh pelajaran yang kita kaji pada hari ini, untuk kita tidak berhenti menjadi pengikut, tapi proses menjadi murid, supaya kita bisa lakukan apa yang Yesus mau, yaitu mengerjakan amanat agung dan melakukan perintah agung dalam keseharian kita. Dan ini proses yang terus-menerus bisa diulang-ulang. Saya, saudara bisa melakukannya terus-menerus seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mungkin tempat yang paling sederhana bisa mengerjakan ini adalah di dalam KKA kita, kelompok keluarga Allah. Ya, Bapak Ibu bisa ambil bagian di sana, dimuridkan, lalu kemudian bertumbuh menjadi seorang murid. Bapak Ibu saudara-saudara kemudian bisa melakukan amanat agung dan perintah agung Yesus sampai pada tahapan itu dan melakukannya untuk orang lain. Kerjakan itu, terapkan itu kembali bagi orang lain, dan terus seperti itu. Ada jiwa yang baru dimenangkan, lakukan yang sama kembali sampai mereka bisa melakukan amanat agung dan perintah agung, dan terus-menerus berulang, proses yang berulang dan terus-menerus seperti itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, sampai di sini kajian pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih buat pagi ini, untuk semua proses kajian pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan akan tolong kami oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami dimampukan, pikiran kami, hati kami, jiwa kami dicerahkan, agar kami bisa melakukan apa yang kami pelajari, apa yang kami kaji pagi ini bersama-sama. Dan buat kami, Roh Kudus tolong kami
beri kemampuan pada kami untuk bergerak, tidak hanya jadi pengikut, tapi menjadi seorang murid Yesus yang sanggup melakukan amanat agung dan perintah agung yang Yesus perintahkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sampai jumpa di kajian pendalaman Alkitab berikutnya.